Pendeskripsian. Tari Pasir Kuning yang diunggah di channel YouTube Parade Tari Nusantara ini diunggah pada tanggal 30 September 2019. Tarian ini ditata oleh seorang seniman bernama Patri. Panitia penyelenggara Parade Tari Nusantara yang ke-38 ialah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Parade Tari Nusantara ini diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2019 di Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, Parade Tari Nusantara tahun 2019 lalu mengambil tema legenda objek wisata daerah. Dengan tema tersebut, membuat setiap tarian yang dipertunjukkan di dalam Parade Tari Nusantara itu memiliki latar belakang kisah. Salah satu tarian yang ditampilkan mengambil tema Pasir Kuning. Pasir Kuning merupakan sebuah tempat berkembangnya cerita rakyat Seramo atau pertempuran habis-habisan antara kebenaran melawan kejahatan. Berikutnya, pendeskripsian tari di bagian gerak. Tari Pasir Kuning ini merupakan tari kreasi yang ditarikan oleh 9 orang. Gerakan yang terdapat dalam tari Pasir Kuning termasuk gerakan murni, indah namun tidak bermakna. Tari Pasir Kuning ini berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya, pendeskripsian tari bagian iringan musik. Tari Pasir Kuning ini menggunakan konsep musik eksternal, musik yang berasal dari luar penari. Untuk menciptakan musiknya, ada yang memainkan alat musik serta ada yang menyanyi. Konsep musik yang mereka gunakan mampu membuat orang berjak kagum karena penyanyi yang mereka datangkan merupakan seorang gadis belia bersuara merdu, sehingga menambah kesan keindahan dalam tarian maupun musik pengiringnya. Selanjutnya, pendeskripsian tari bagian tata pentas dan tata cahaya. Pertunjukan Parade Tari Nusantara ini menggunakan tata pentas proserium. Proserium merupakan jenis tata panggung yang memberikan jarak antara panggung dengan penontonnya. Saat tarian Pasir Kuning ditarikan, mereka menggunakan tata cahaya strip light. Strip light ialah jenis tata cahaya yang menggunakan beberapa jenis warna. Selanjutnya, pendeskripsian tari bagian kostum dan tata rias. Mereka menggunakan kostum yang sederhana namun bermakna. Perpaduan warna merah dan kuning. Warna merah identik dengan keberanian. Terdapat makna keberanian kebaikan melawan kejahatan. Sedangkan kuning yang bermakna semangat yang membara kala berperang. Para penari juga tentunya menggunakan riasan yang tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, pendeskripsian tari bagian kualitas penari. Penari yang terpilih untuk menarikan tari Pasir Kuning ialah penari dengan kualitas terbaik. Tidak semua orang dapat menjadi penari dalam tari Pasir Kuning. Diperlukan penari dengan kemampuan menari yang baik karena Parade Tari Nusantara ini merupakan acara yang cukup besar. Selain itu, para penari Pasir Kuning memiliki kekompakan yang cukup bagus. Mereka melakukan setiap gerakan dengan tempo dan hitungan yang tepat. Selanjutnya, pendeskripsian tari bagian kritik tarian. Kritik yang dapat digunakan untuk tari Pasir Kuning ini ialah kritik pedagogi. Pedagogi merupakan jenis kritik yang mengkritik makna dalam tari. Tari Pasir Kuning memiliki makna tentang bagaimana kita harus menghargai jasa leluhur kita yang telah bertempur habis-habisan demi membela kebenaran melawan kejahatan. Tahap kedua, tahapan analisis. Analisis tari poin A, konsep gerak. Introduksi 1, seorang penari wanita memasuki panggung sebagai pembuka. Introduksi 2, susul dengan seorang penari pria memasuki panggung dan mengambil tempat di sebelah kiri penari wanita. Introduksi 3, 3 orang penari masuk dari sebelah kanan, 4 orang penari lainnya masuk melalui sebelah kiri. Introduksi 4, satu penari pria berada di tempat paling depan sendirian. Di baris kedua ada 3 orang penari wanita dengan posisi sejajar. Di baris ketiga ada 3 orang penari pria dengan posisi sejajar. Di baris keempat ada 1 penari pria di ujung kanan dan 1 penari wanita di ujung kiri. Berikutnya, introduksi 5. 4 orang penari ada di sebelah kiri. 5 orang penari ada di sebelah kanan.
Isi 1. Para penari menempati posisi seperti pada pola lantai. Berikutnya, isi 2. 3 orang penari berjajar dari kiri ke kanan menghadap serong kanan sebanyak 3 baris berurutan. 1 orang terakhir di posisi barisan ketiga berada lurus dengan orang pertama di barisan kedua. Isi 3. 5 orang penari berposisi membentuk satu soft di tengah panggung. 2 orang posisi depan di ujung kanan dan kiri serta agak menjorok ke arah kiri. 2 orang posisi belakang di ujung kanan dan kiri serta agak menjorok ke arah kanan. Selanjutnya, isi 4. 3 orang berada di sebelah kanan membentuk segitiga. 3 orang berada di sebelah kiri membentuk segitiga. 3 orang berbaris berbanjar ke belakang. Isi 5. 2 penari pria di sebelah kanan, 3 penari pria sisanya di sebelah kiri. 4 penari wanita berada di tengah berbentuk pola jajar ganjang. Berikutnya, isi 6. 4 penari membentuk satu soft menghadap serong kiri. Soft kedua sama seperti soft pertama, diisi 4 orang menghadap serong kiri tepat di belakang soft pertama. 1 orang sisanya berada di paling belakang banjar kedua. Isi 7. 5 orang penari pria berada di pojok belakang sebelah kanan. 4 orang penari wanita berada di pojok kiri depan. Berikutnya, isi 8. 5 orang penari pria tetap berada di posisi pojok belakang kanan. 4 orang penari wanita melakukan pola garis lurus. Isi 9. 5 orang penari pria melakukan pola serupa dengan 4 penari wanita di depannya. Setiap penari wanita berada di sela-sela penari pria. Berikutnya, isi 10. Penari pria dan penari wanita bertukar posisi. Penari pria di depan, penari wanita di belakang. Mereka berpindah melalui sela-sela yang tersedia. Isi 11. 4 orang di sebelah pojok kiri belakang panggung, 5 orang di sebelah pojok kanan depan panggung. Selanjutnya, isi 12. 4 penari wanita berada di tengah panggung, 5 penari pria memutari 4 penari wanita yang berada di tengah. Isi 13. 2 penari pria yang berada di tengah dikelilingi 7 penari lain. 2 penari yang berada di tengah, salah satu penari duduk di pundak penari lain. Selanjutnya, isi 14. Penari menghadap sudut kiri depan panggung. Penari wanita berada di barisan depan dan di belakangnya ada penari laki-laki. Penari berposisi duduk. Isi 15. 5 penari pria berada di sebelah kanan belakang panggung membentuk pola segitiga. 4 penari wanita yang semula berada di sebelah kiri depan panggung kemudian masuk ke tengah pola penari pria. Selanjutnya, isi 16. Penari wanita membentuk pola zigzag. 2 penari pria berada di depan dan di belakang sebelah kiri. Isi 17. Penari berkumpul di tengah membentuk belah ketupat. Selanjutnya, isi 18. 6 penari membentuk pola segitiga besar. 2 penari berada di sisi kiri depan segitiga. 1 penari berada di tengah segitiga depan. Isi 19. Penari wanita mengambil posisi menghadap belakang berbaris membentuk pola garis lurus menghadap belakang. Penari pria menghadap depan dengan berbaris membentuk pola garis lurus. Selanjutnya, penutup 1. 4 penari pria berada di belakang barisan penari wanita. 1 penari pria berada di posisi paling depan bergerak ke kanan dan ke kiri. Penutup 2. 8 orang penari tiduran di lantai panggung. 1 orang penari tetap berdiri sambil terus menari. Selanjutnya, analisis tari poin B. Konsep musik. Gambus. Alat musik gambus ini digunakan untuk mengiringi tarian. Alat musik ini juga diiringi dengan alat musik lainnya seperti rebana, gendang Melayu, dan yang lainnya. Untuk memperindah irama nyanyian, alat musik gambus ini sangat kental mengalunkan melodi-melodi Melayunya, sehingga siapapun yang mendengarnya akan terasa sekali Melayunya dari alat musik gambus ini. Suling bangka. Suling bangka ini dapat digunakan untuk instrumen pendukung dalam musik tari.
Suling bangka ini memiliki alunan melodi yang lembut. Selanjutnya, gendang Melayu. Gendang Melayu ini digunakan sebagai pengiring tarian-tarian daerah dan sebagai pengiring saat perayaan-perayaan tertentu. Suara yang dihasilkan gendang Melayu digunakan sebagai penegas suatu gerakan saat melakukan tarian atau untuk mengatur tempo gerakan. Rebana. Peran rebana hampir sama dengan gendang, namun rebana tidak bisa dimainkan hanya sebuah saja. Harus dimainkan bersamaan dengan rebana lainnya agar menghasilkan suara yang indah. Suara yang dihasilkan rebana digunakan sebagai pengatur tempo gerak serta sebagai pengiring alat musik gambus. Berikutnya, analisis tari poin C. Kelebihan dan kelemahan karya tari. Kelemahan tari pasir kuning ini memiliki kelemahan pada penarinya. Para penari kurang kompak dalam melakukan gerakan tari. Kostum penarinya juga terbilang cukup simpel, tidak seperti tari-tarian lainnya yang banyak warna dan aksesoris. Kostum tari pasir kuning ini tidak banyak menggunakan aksesoris sehingga penonton yang melihatnya tidak langsung mengenali tarian yang akan mereka bawakan. Berikutnya, kelebihan tari. Selain kekurangan di atas, juga terdapat kelebihan dalam tarian ini. Misalnya, pada gerakan saat seorang penari menggendong penari lain yang lebih kecil di pundaknya. Gerakan ini jarang ada di tari-tarian lainnya. Penari yang menggendong pun masih melakukan gerakan tari dengan baik. Kostum penari yang simpel membuat penari tidak kerepotan saat menari, sebab tarian yang mereka bawakan gerakannya lincah. Iringan tari pasir kuning ini menggunakan suara beberapa penyanyi dan alat musik. Salah satunya penyanyinya adalah seorang gadis kecil. Suara gadis kecil ini juga sangat bagus. Nyanyian mereka seperti berisikan cerita tentang Seramu yang dibawakan dalam bahasa Melayu. Tahapan selanjutnya, tahapan interpretasi. Interpretasi poin A. Simbol-simbol. Gerakan tangan diangkat setara bahu. Para penari membentuk dua formasi berbeda yang melambangkan seakan-akan mereka sedang berperang. Gerakan tangan diangkat setara bahu menyeriatkan sedang memberi serangan terhadap lawan mereka. Gerakan mengangkat tangan seperti sedang berdoa. Gerakan mengangkat tangan seperti sedang berdoa menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki persediaan senjata yang memadai, namun mereka tetap berjuang dan percaya pada Tuhan. Selanjutnya, gerakan merentangkan tangan dengan badan sedikit merendah. Gerakan merentangkan tangan dengan badan sedikit merendah serta tatapan mata yang tajam dan fokus ke depan menyimbolkan tentang keberanian dan persatuan mereka untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Gerakan tangan diangkat ke atas kepala dan diputar di atas kepala. Gerakan saat para penari mengangkat tangan dan diputar di atas kepala menyimbolkan bahwa mereka berusaha bersatu dan menghimpun kekuatan untuk mempertahankan kebenaran dalam melawan kejahatan. Berikutnya, para penari membentuk dua barisan dan sibuk dengan gerakan masing-masing. Gerakan ini menyimbolkan bagaimana semangatnya mereka dalam berlatih untuk bertempur dalam mempertahankan kebaikan melawan kejahatan. Para penari wanita melepas ikat kepala mereka. Saat para penari wanita melepaskan ikat kepala mereka, dapat dilihat terdapat bunga yang mereka di gelungan rambut mereka. Hal ini menyimbolkan mereka sedang bersukacita atas kemenangan mereka. Mereka sangat bersyukur pada Tuhan karena membantu mereka memenangkan pertempuran melawan kejahatan. Berikutnya, pakaian atasan berwarna dominan merah. Warna merah memiliki makna kekuatan dan keberanian. Hal tersebut dapat disimbolkan sebagai keberanian pejuang di pertempuran Seramu. Mereka juga mengerahkan segenap kekuatan dalam pertempuran Seramu. Berikutnya, bawahan berwarna kuning. Warna kuning memiliki makna optimis dan semangat. Hal tersebut dapat disimbolkan sebagai keoptimisan pejuang dalam meraih kemenangan serta semangat menggebu-gebu mereka dalam melakukan pertempuran. Berikutnya, selendang berwarna kuning. Warna kuning juga memiliki makna kebahagiaan. Hal ini dapat menyimbolkan bahwa mereka sangat bersukacita atas kemenangan pertempuran Seramu tersebut. Berikutnya, interpretasi poin B. Nilai-nilai yang terkandung.
Nilai agama ditunjukkan dengan adanya gerakan mengangkat tangan ke atas seolah-olah sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka percaya dengan kuasa Tuhan bahwa mereka akan selalu berada dalam lindungannya. Jadi mereka tidak ada rasa takut saat melakukan pertempuran. Nilai moral. Nilai moral yang dapat diambil dari tari pasir kuning ialah keoptimisan mereka dalam meraih kemenangan dalam pertempuran. Hal ini dapat dilihat dari warna pakaian yang mereka gunakan. Keoptimisan mereka mengajarkan pada kita agar selalu optimis dalam usaha mencapai kemenangan atau kesuksesan. Berikutnya, nilai budaya. Tari pasir kuning ini merupakan salah satu tarian adat masyarakat Bangka Belitung dengan alunan musik yang unik sebagai ciri khasnya. Kebanyakan tari menggunakan alunan musik hanya berupa suara yang dihasilkan alat musik atau dari rekaman saja. Sedangkan tari pasir kuning ini menggunakan alat musik disertai suara penyanyi yang menyanyikan lagu khas Bangka Belitung. Oleh karena itu, penonton bisa tahu bila tari pasir kuning merupakan kebudayaan khas Bangka Belitung hanya dengan mendengarkan suara iringannya saja, dan sangat kentara menggunakan bahasa Melayu. Berikutnya, nilai pendidikan. Dengan adanya pertunjukan tari pasir kuning ini, masyarakat akan lebih tertarik untuk mempelajari setiap gerakan yang ada pada tarian ini. Pengetahuan masyarakat tentang tarian tradisional juga bertambah. Dengan adanya pertunjukan ini juga bisa membantu melestarikan tarian tradisional khas Bangka Belitung, sehingga lebih dikenal banyak orang. Nilai sosial. Masyarakat menjadi banyak yang mengetahui tentang legenda yang ada di daerah Bangka Belitung. Dengan dipertunjukannya tari pasir kuning ini, jadi banyak yang mengetahui tentang legenda masyarakat tersebut. Berikutnya, interpretasi poin C, pesan moral. Pesan moral yang bisa didapat dari tari pasir kuning ini ialah mengajarkan pada kita bahwa bila ingin mencapai kemenangan atau kesuksesan, kita harus memiliki pemikiran yang optimis. Jika selalu pesimis terhadap apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Sebaliknya, bila kita selalu optimis, kita akan terus bergerak maju untuk mencapai kesuksesan yang kita mau. Meskipun tidak sedikit tantangan yang akan kita hadapi. Selain optimis, kita juga harus memiliki mental yang kuat agar saat mengalami kegagalan, kita tidak menyerah begitu saja. Tahapan berikutnya, tahapan evaluasi. Evaluasi poin A, bentuk penyajian. Bentuk penyajian yang disajikan penari dalam tari pasir kuning ini ialah penari dapat membawa dan menjiwai alur cerita yang ada dalam tarian dengan baik, sehingga para penonton dapat merasakan, melihat, menikmati, serta terbawa dalam alur cerita yang tengah disajikan tersebut. Para penari dapat membawakan tarian ini dengan sangat menarik, sehingga membuat penonton cukup antusias dalam mengapresiasi pertunjukan yang disajikan penari. Penari juga dapat membangun suasana dengan baik terhadap tema yang mereka bawakan, sehingga penonton merasakan suasana tegang, sedih, juga gembira seperti yang mereka bawakan. Para penari juga sangat kompak dalam menyajikan tarian unik milik mereka dengan baik. Berikutnya, struktur penyajian. Struktur penyajian yang ada dalam tari pasir kuning ini sudah sangat menarik dan bagus. Dalam pertunjukannya sangat jelas. Penari dapat menyampaikan ceritanya dari suasana yang menegangkan, menyenangkan, hingga menyedihkan. Ekspresi dari penari serta penjualan penari dalam melakukan gerak yang ditampilkan sangat jelas, sehingga penonton bisa terbawa suasana. Berikutnya, evaluasi poin B, cara mengatasi kelemahan. Kelemahan kostum. Pada kostum penari pasir kuning memiliki kelemahan. Kostum yang digunakan penari pasir kuning terlihat terlalu simpel sehingga tidak ada kesan istimewa yang ada pada kostumnya. Mungkin untuk kostum bisa ditambahkan properti senjata agar terlihat benar-benar sedang bertempur, seperti tameng atau pedang-pedangan. Untuk penari wanitanya mungkin bisa ditambahkan pernak-pernik seperti anting-anting atau gelang. Anting-anting atau gelangnya bisa memakai bahan dasar biru. Mungkin pada warna pakaiannya bisa ditambahkan sedikit warna hitam agar terlihat gagah seperti seorang prajurit perang sesungguhnya. Berikutnya, kelemahan pada gerak tari. Pada gerakan penari pasir kuning memiliki beberapa kelemahan. Beberapa gerakan penari ada yang lemas dan terlihat tidak bersemangat.
Mungkin untuk gerakan bisa ditambahkan tenaga saat melakukannya. Selain tenaga juga perlu adanya penjiwaan sehingga bisa mendapatkan semangat seperti yang diinginkan. Berikutnya, kelemahan pada tata rias. Tata rias penari pasir kuning memiliki sedikit kelemahan. Tata rias yang mereka gunakan terkesan sangat tipis sehingga tidak ada kesan istimewa pada riasan yang mereka gunakan. Mungkin untuk tata rias yang mereka gunakan bisa sedikit ditambahkan beberapa riasan yang lebih mencolok, seperti di bagian bawah mata diberi celak berwarna hitam agar sedikit lebih sangar. Untuk penari pria mungkin bisa ditambahkan sedikit riasan agar terlihat lebih menarik, seperti menggunakan eyeshadow dengan menggunakan teknik smoky eyes agar lebih mempertegas wajahnya. Berikutnya, tahapan pemberian kesan. Kesan yang diperoleh setelah pertunjukan. Kesan yang diperoleh dari pertunjukan tari pasir kuning ialah tari merupakan macam-macam gerakan tubuh yang memiliki arti dan makna dalam setiap gerakannya. Diciptakannya tarian adalah untuk menyampaikan sebuah kisah melalui olah gerak tubuh yang indah. Kreativitas yang dituangkan dalam bentuk tarian juga bisa dijadikan warisan budaya Nusantara. Tarian yang sudah dikreasikan sedemikian rupa mampu menarik perhatian warga lokal maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan serta mempelajarinya. Berikutnya, apa kesannya? Kesan yang saya sampaikan sebagai penonton adalah para penari telah sangat baik dalam membawa dan menampilkan alur cerita tariannya sehingga kami mampu memahami kisah yang sedang dibawakan para penari. Gerakan yang mereka peragakan tidak membosankan untuk dilihat. Tidak hanya melalui gerak tarian, para penari menyampaikan isi cerita yang terkandung di dalam tariannya, namun mereka juga menyampaikan melalui ekspresi jiwa dan instrumen musik. Setelah menyaksikan pertunjukan tari pasir kuning ini, kita dapat mempelajari bahwa setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan tidak akan sia-sia dan membuahkan hasil yang memuaskan. Para penari tentu saja telah melakukan banyak hal agar penampilan mereka pada pertunjukan parade tari Nusantara ini memuaskan, dan saya sebagai penonton cukup puas melihat pertunjukan mereka, serta saya sangat mengapresiasi karya mereka. Sekian presentasi